Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, tingkat 1 kelas A, Prodi Profesi Nurse, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, dengan anggota saya sendiri, Lulu Mardiah, Ginayanti, Nabila, dan Sabrina Aulia Alicia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memenuhi salah satu tugas praktikum dari mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar yang diampu oleh Bapak Nana. Adapun praktikum yang akan dilaksanakan yaitu praktikum listrik searah atau DC menggunakan lab virtual PET Colorado Edu. Tujuan dari praktikum ini adalah menggambarkan rangkaian seri dan rangkaian paralel listrik searah atau DC. Alat yang digunakan adalah alat berupa kabel, 3 buah bola lampu, dan 3 biji baterai besar. Media yang digunakan adalah lab virtual Colorado Edu. Dasar teori. Yang pertama, rangkaian seri. Rangkaian seri terdiri dari 2 atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke suatu daya lewat satu rangkaian. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik di mana input atau komponen berasal dari output komponen lainnya. Hal inilah yang menyebabkan rangkaian listrik dari seri dapat menghambat biaya atau digunakan sedikit kabel penghubung. 2 buah elemen berada dalam susunan seri jika mereka hanya memiliki sebuah titik utama yang tidak terhubung menuju elemen pembawa arus pada suatu jaringan. Karena semua elemen disusun seri, maka jaringan tersebut disebut rangkaian seri. Dalam rangkaian seri, arus yang lewat sama besar pada masing-masing elemen yang tersusun seri. Beda potensial pada masing-masing hambatan dapat dihitung dengan persamaan hukum OHM, yaitu F sama dengan IR, yang berarti bila harga masing-masing resistor adalah F1 dibagi F2 dibagi F3 sama dengan IR1 dibagi IR2 dibagi IR3. Karena pada rangkaian seri ini arusnya sama besar di setiap hambatan. Yang kedua, rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel adalah suatu rangkaian listrik di mana semua input komponen berasal dari sumber yang sama. Semua komponen yang sama lain tersusun paralel. Jika arus yang melalui tahanan R1 dinyatakan dengan I1, R2 dinyatakan dengan I2 dan R3 dinyatakan dengan I3, maka I1 sama dengan F1 per R1, 12 sama dengan F2 per R2, 13 sama dengan F3 per R3. Sifat dari rangkaian paralel adalah beda potensial pada masing-masing cabang adalah sama. Prinsip kerja. A. Siapkan media dan alat-alat yang digunakan untuk praktikum virtual membuat rangkaian seri dan paralel. B. Ketiga baterai disusun jadi satu. C. Kabel, lampu, dan baterai mulai dirangkai menjadi rangkaian listrik seri. D. Kemudian praktikan dengan menyalakan semua lampu. E. Lalu salah satu kabel dilepas dari baterai, amati apa yang terjadi pada lampu. F. Selanjutnya kabel, lampu, dan baterai mulai dirangkai menjadi rangkaian listrik paralel. G. Kemudian praktikan dengan menyalakan semua lampu. H. Lalu salah satu kabel dilepas hingga salah satu lampu mati, kemudian amati apa yang terjadi pada lampu yang lain. I. Simpulkan hasil pengamatan. Baik, langsung saja saya mulai praktikumnya untuk membuat rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang pertama, saya akan membuat rangkaian seri terlebih dahulu menggunakan 3 buah baterai dan 3 buah lampu yang dihubungkan oleh kabel. Nah, untuk baterainya disusun seperti ini, kemudian dihubungkan dengan kabel. Lalu saya tambahkan lagi kabelnya, ditarik ke atas seperti itu. Nah, ditambah lagi kabelnya untuk dihubungkan dengan lampu. Ini untuk lampu yang pertama, lalu selanjutnya untuk lampu yang kedua, dan untuk lampu yang ketiga saya letakkan di sana. Nah, ini saya tambah lagi kabelnya untuk
dihubungkan ke baterainya. Nah, ini untuk kabel yang terakhir dihubungkan dengan baterai. Hasilnya, ketiga lampu menyala, semua lampunya menyala, dan ada aliran listriknya. Lalu, apabila saya melepaskan salah satu lampu, misalnya yang itu, nah, ketiga lampunya tidak menyala. Ketiga lampunya mati. Bila saya hubungkan kembali, semuanya menyala lagi. Seperti itu. Lalu kita ke praktikum yang kedua, yaitu untuk merangkai rangkaian paralel. Saya tetap menggunakan 3 baterai dan 3 buah lampu yang dihubungkan oleh kabel. Nah, rangkaiannya seperti itu. Saya tambah lagi kabelnya untuk dihubungkan dengan lampu. Nah, ini lampunya. Lalu dihubungkan dengan baterai. Dan hasilnya lampunya menyala terang. Selanjutnya saya akan membuat rangkaian yang kedua, tingkatan yang kedua, menggunakan lampu yang kedua, dihubungkan dengan kabel. Dan hasilnya, lampu yang kedua pun menyala terang. Ini untuk rangkaian lampu yang ketiga. Jadi rangkaian paralel itu disusun secara berjajar atau bertingkat seperti ini. Berbeda dengan rangkaian seri tadi yang disusun sama gitu ya. Nah, ini ketiga lampunya menyala. Apabila dilihat dari jauh seperti ini, lampunya sangat menyala terang. Dan apabila salah satu lampunya dilepaskan, nah maka lampu yang lain tetap menyala. Apabila disambungkan kembali, menyala lagi. Seperti itu. Dalam percobaan yang dilakukan pada rangkaian listrik paralel, nampak bahwa nyala lampu lebih terang dibandingkan dengan nyala lampu pada rangkaian seri. Hal ini disebabkan karena sumber tegangan langsung menuju lampu-lampu tanpa melalui lampu lainnya. Sehingga apabila salah satu lampu dilepaskan, maka lampu yang lain tidak akan ikut mati. Berbeda dengan rangkaian listrik seri yang apabila salah satu lampunya dilepaskan, maka lampu yang lain akan ikut mati karena saling berkesinambungan. Dalam rangkaian paralel, masing-masing cabang merupakan rangkaian individu sehingga ketika satu lampu dilepaskan tidak mempengaruhi nyala lampu yang lain karena arus listrik tetap mengalir. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian seri terdiri dari 2 atau lebih beban listrik yang dihubungkan ke satu daya lewat satu rangkaian. Apabila salah satu lampu dari rangkaian seri dilepaskan, maka lampu yang lain akan ikut mati. Sedangkan rangkaian paralel merupakan salah satu rangkaian listrik yang memiliki lebih dari satu bagian garis edar untuk mengalirkan arus. Apabila salah satu lampu dari rangkaian paralel dilepaskan, maka lampu yang lain tidak akan ikut mati dan lampu yang lain akan tetap menyala. Sekian praktikum yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam praktikum ini. Semoga praktikum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.